Berpenampilan sesuai dengan profesi. 1. Penampilan. Penampilan merupakan salah satu aspek penting dalam pergaulan hidup sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat secara umum maupun di lingkungan kantor. Kedua, kondisi fisik. Kesehatan bila tidak dijaga dengan baik akan memberikan masalah yang besar dan sangat berpengaruh baik pencapaian suatu prestasi kerja yang baik. Adapun upaya menjaga kesehatan agar tetap prima yaitu 1. Makan makanan yang cukup bergizi. 2. Olahraga seperti senam, jalan kaki, renang, dan lain-lain. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang ketiga, kebersihan dan kerapihan. Perawatan tubuh, bau badan dan bau mulut merupakan hal-hal yang harus dihindari karena bila keadaan tersebut dibiarkan secara berlarut-larut akan mengganggu penampilan secara keseluruhan. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi bau badan yaitu dengan mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan secara teratur. Sedangkan untuk mengurangi bau mulut, harus menjaga kebersihan gigi, menghindari penyakit lambung, dan hindari makan makanan yang berbau menyengat, seperti jengkol, pete, bawang, dan lain sebagainya. Lalu ada perawatan rambut. Rambut harus dijaga kebersihan dan kerapihannya, yaitu minimal sebulan sekali rambut dipotong untuk yang pria. Dan minimal seminggu 2 kali rambut dicuci, dan 1 bulan sekali rambut dikerimbat. Lalu ada perawatan wajah. Untuk perawatan wajah disarankan agar setiap hari di waktu malam setelah selesai beraktivitas selalu membersihkan wajah dengan susu pembersih dan dapat dilanjutkan pembersihannya dengan air dan sabun untuk wajah. Untuk pria bisa juga untuk mencukur jenggot, kumis, dan lain-lainnya. Yang keempat, perawatan tangan dan kaki. Kebersihan tangan dan kaki pun hendaknya mendapat perhatian. Untuk itu, kebersihan secara teratur kurang lebih 1 minggu sekali, bila perlu dapat melakukan manicure dan pedicure ke salon. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu sepatu dan pakaian. Hal-hal tersebut merupakan faktor penunjang lain yang dapat mempengaruhi penampilan seseorang. Oleh karena itu, kebersihan dan keserasian antara pakaian dan sepatu yang digunakan serta kondisi lingkungan yang berlaku perlu dipertimbangkan. Sepatu juga dan pakaian yang akan digunakan haruslah dalam keadaan bersih dan rapi agar penampilan selalu kelihatan menarik. Selanjutnya yang termasuk pula tata busana yaitu aksesoris yang digunakan baik oleh pria maupun wanita. Bagi pria yaitu dasi dan aksesoris lainnya digunakan harusnya serasi dengan busana yang digunakan. Sama juga dengan wanita. Perhiasan yang dimulai dari anting, kalung, gelang, tas, dan aksesoris lainnya yang harusnya sesuai dengan busana, waktu, dan tempat. Terutama bila ke kantor, setiap orang, baik wanita maupun pria, harus berpenampilan aksesoris sederhana. Sebaiknya tidak menggunakan aksesoris secara berlebihan sehingga tidak memberikan kesan bahwa hanya ingin memamerkan kekayaan. Contohnya, sebaiknya tidak menggunakan gelang keroncong pada saat di kantor sebab di samping memberikan kesan memamerkan kekayaan, bisa juga mengganggu teman karena bunyi dari gelang tersebut. Lalu ada praktek wiraga. Duduk, berdiri, dan berjalan merupakan beberapa aspek yang sangat menunjang bagi terlaksananya penampilan yang menarik.
Hal tersebut harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh setiap orang yang ingin selalu berpenampilan menarik, baik tidak busana dan riasan wajah yang serasi dan menarik akan dirusakkan. Lalu ada cara duduk. Bagi pria, cara duduk yang baik adalah 1. Duduk dengan punggung yang tegak. Kedua, kaki dibuka dengan maksimum lebar selebar bahu. Kedua kaki bisa bertumpu satu dengan yang lainnya, namun harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bila pada situasi formal, saat menghadapi atasan, sebaiknya duduk dengan tidak bertumpu kaki apalagi dengan memegang pergelangan kaki. Yang ketiga, jangan menyandarkan punggung pada sandaran kursi dengan kesan malas. Yang keempat, tangan diletakkan di atas paha. Bagi wanita, cara duduk yang anggun adalah: yang pertama, duduk dengan punggung yang tegak. Yang kedua, kaki bisa saling bertumpu satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, bisa pula dengan posisi normal, yaitu telapak kaki yang satu menyerong dan yang satu lagi lurus, dan posisi dekat dengan lengkungan telapak kaki yang diserongkan. Contohnya, bila telapak kaki kiri yang diserongkan haruslah menyerong dan menghadap ke arah seperti arah jarum jam. Lalu, yang keempat, kedua kaki bisa diserongkan ke kiri atau ke kanan. Bisa pula kaki yang satu ditumpuh di bagian belakang kaki yang lainnya. Yang kelima, tangan dapat diletakkan di atas pangkuan paha. Adapun cara berdiri bagi pria. Yang pertama, berdiri dengan tegap dan jangan membungkuk. Yang kedua, posisi tubuh yang baik pada saat berdiri yaitu dengan membuka kedua kaki dengan posisi yang sama selebar bahu. Yang ketiga, jangan memasukkan telapak tangan dengan semua jari ke saku celana. Sebaiknya menggunakan telapak tangan dengan jempol dibiarkan di luar dan sebaliknya memasukkan jempol dengan membiarkan jari-jari yang lainnya di luar. Yang keempat, posisi tangan saat berdiri dapat diletakkan di panggul belakang dan juga bisa dilipat. Kedua posisi tangan ini dilakukan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tempat. Yang terakhir, cara berjalan baik bagi pria maupun wanita. Secara umum, kecuali peragawati yang sementara berjalan di catwalk. Cara berjalan biasa dan baik dipandang adalah dengan one lane, satu jalur, dan atau seat by seat, yang artinya tidak serong ke kiri dan ke kanan. Namun terdapat pengecualian bagi mereka yang memiliki kaki yang berbentuk O atau X. Bagi yang berbentuk O, saat berjalan telapak kaki sebaiknya menyamping. Sedangkan bagi yang mereka memiliki bentuk X, yang berjalan telapak kaki harus side by side, lurus. Sekian materi berpenampilan sesuai dengan profesi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.